Selamat pagi anak-anak ibu kelas 6B Merdeka. Anak-anak ibu, ayo kita belajar kembali. Semangat ya anak-anak ibu. Sekarang kita belajar dari tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Ayo buka bukunya ya anak-anak ibu. Proklamasi menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Nah, ini ada teks proklamasi. Harus hafal ya anak-anak ibu. Nanti kamu hafalkan ya. Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Anak-anak ibu sekarang buka buku kita di halaman 22. Di situ nampak para pahlawan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Nah, nanti dibaca dengan baik-baik anak-anak. Di situ ada Insinyur Soekarno. Dia menandatangani teks proklamasi. Lalu ada Dr. Andes H. Muhammad Hatta atau Bung Hatta yang kita kenal sebagai wakil presiden pertama di Indonesia dan dia dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Lalu ada Ahmad Subarjo. Lalu ada Laksamana Tadashi Moeda, seorang perwira tertinggi di Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Ada Padmawati. Ia menjahit bendera pusaka Sang Merah Putih. Lalu ada Sayuti Melik. Dia mengetik naskah proklamasi setelah disempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Nah, ini isi anak-anak halaman 24. Hidup rukun merupakan impian setiap warga negara. Rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan ketentraman. Nah, di negara kita banyak adat istiadat, tetapi kita bisa menciptakan hidup rukun dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika. Itu bisa tercipta dengan cara saling menghormati, saling menghargai, selalu toleransi, indahnya persatuan dalam perbedaan. Nah, anak-anak ibu juga bisa melaksanakan makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, dipahami anak-anak ibu, bahkan dilaksanakan sebagai warga negara yang baik. Sekarang tentang adaptasi. Nah, di sini nampak bunga teratai. Tanaman ini tumbuh di air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Nah, sekarang tempat hidup tumbuhan berdasarkan habitatnya. Ada hidrofit, higrofit, xerofit, halofit, mesofit. Xerofit, tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air. Contohnya kurma, lidah buaya, dan kaktus. Nih contohnya kaktus. Kaktus batangnya tebal dan berisi banyak cadangan air. Akarnya panjang untuk mencari sumber air. Daunnya termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Permukaan batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. 2. Halofit. Halofit tumbuhan yang hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi, misalnya di laut, muara, dan pantai. Biasanya berpasir atau berlumpur dan sedikit mengandung oksigen. Contohnya pohon bakau. Nah, ini pohon bakau ya anak-anak. Contoh halofit. Akarnya untuk memperoleh oksigen, akar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah berlumpur. Daun bakau tebal dan licin. Bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan oksigen. Nah, ini 3. Hidrofit.
Hidrofit, tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air. Contohnya teratai, eceng gondok, dan juga kangkung. Perhatikan ya anak-anak, tumbuhan tersebut udah gak asing. Teratai, daunnya lebar untuk mempercepat penguapan dan agar dapat mengapung di air. Daunnya berlapis zat lilin agar tidak membusuk. Eceng gondok, pangkal tangkai daun berongga agar dapat mengapung. Akarnya tebal, lebat untuk menjaga keseimbangan agar tidak terbalik. 4. Higrofit. Higrofit, tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab. Contohnya tumbuhan paku. Penguapannya terjadi sangat lembab. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut dengan hidatoda atau stomata air. 5. Tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Nah, ini contohnya nampak ya nak, tumbuhan kantong semar, baunya menyengat, ya, adaptasi untuk berkembang biak. Kantong semar, bunga mawar, bunga rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Mawar, melati, anggrek, dan lain-lain. Mahkotanya bunga berwarna mencolok. Bunga dandelion, benihnya memiliki serabut. Adaptasi tumbuhan untuk melindungi diri dari pemangsa. Tumbuhan tidak bisa berlari jika ada pemangsa yang datang. Tumbuhan beradaptasi dengan ini contohnya ya. Ya, dipahami anak-anak. Yang ketiga, bau. Contohnya bunga bangkai. Yang keempat, rasa. Pahit, sepat, asam, belimbing, ya. Racun. Contohnya gadung, jarak, kecubung. Kulit keras, contohnya kelapa, salak, durian. Bulu atau rambut, contohnya bambu atau terong. Nah, isi anak-anak, cara tumbuhan menyesuaikan diri. Pola lantai pada tarian. Pola lantai adalah pergerakan yang dilakukan dengan cara berpindah dan bergeser secara terstruktur sehingga membentuk pola denah tertentu. Nah, ini terjadi pada tarian anak. Nah, semua tarian-tarian adat ini memiliki pola lantai. Pola lantai vertikal atau lurus, pola lantai diagonal, pola lantai garis melengkung. Nah, anak-anak ibu buka bukunya di halaman 34, itu ada tugasnya. Tuliskan pola lantai pada tarian daerah tersebut ya anak-anak. Oke, sampai sini dulu ya pelajaran kita. Merdeka. Semangat belajar salah satu sikap seorang pelajar mengisi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi, ibu yakin anak-anak kelas 6B sangat antusias untuk menjadi warga negara yang baik. Belajar dengan baik, semangat, dadah, bye-bye.